Tampaknya situasi politik kita belakangan ini semakin seru dengan sebuah tontonan deklarasi Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Caimin. Dua sosok, dua nama yang kontroversial, terutama dalam soal penegakan hukum. Kita mengetahui bahwa beberapa waktu lalu Anies Baswedan adalah sosok yang memang menjadi perbincangan publik ketika kasus Formula E menjadi sorotan di KPK, namun sampai saat ini terhenti, tidak jelas sampai di mana rimba dan ujungnya. KPK seperti dia membisu tentang dugaan korupsi pada kasus Formula E ini, dan Anies Baswedan melenggang senyum seolah-olah merasa selamat dari proses hukum yang mungkin melibatkan dirinya kemudian hari. Dan Caimin belakangan juga KPK bersuara tentang pemeriksaan terkait dengan proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja karena Caimin dulu pernah di sana. Nah, ini kan menjadi sebuah komunitas deklarasi capres-cawapres yang terseret persoalan hukum, terlepas dari mereka apakah terbukti atau tidak melakukan perbuatan tercela atau korupsi pada jabatan masing-masing. Tetapi ketika nama-nama ini pernah masuk dalam daftar list pemeriksaan KPK, tentu menjadi menarik untuk dicermati karena dugaan yang disangkakan kepada mereka adalah bukan disangkakan, tetapi dugaan yang kemudian kemungkinan akan dituduhkan kepada mereka adalah keterlibatan mereka dalam dugaan korupsi atau penyelewengan terhadap penggunaan anggaran uang rakyat, uang negara. Dua-duanya memiliki kesamaan, sama-sama masuk dalam list KPK. Berbeda sekali sebetulnya dengan Ganjar Pranowo yang memang juga dulu dalam kasus KTP pernah dipanggil diperiksa, tetapi beliau bukan tokoh intelektual yang diperiksa di sana, tetapi sebagai saksi. Namun kalau Anies dan Caimin ini adalah dua-duanya orang yang memang menjadi sosok utama dalam pusaran Formula E adalah Anies Baswedan, dan di satu lagi di proteksi TKI ada Caimin. Saya melihat pasangan ini hanya sebuah pasangan lucu-lucuan sebetulnya, karena saya tidak yakin bahwa masyarakat akan mendukung keduanya. Sebuah hitung-hitungan kalkulasi politik yang tidak matang. Mungkin bagi Anies Baswedan dan Surya Paloh melihat bahwa sosok NU Jawa Timur terutama harus diamankan, tetapi salah memilih orang, salah memilih sosok, karena Caimin bukanlah representasi dari kelompok masyarakat grassroots NU, sehingga bahkan mungkin NU akan beramai-ramai berbondong-bondong meninggalkan koalisi ini dan tidak mendukung lagi PKB karena PKB selama ini grassrootsnya adalah grassroots NU pada umumnya. Nah, mungkin semua akan berbondong-bondong karena adanya PKS di sana, dua mazhab yang sangat berbeda. Kita tahu selama ini bahwa dua kelompok ini sangat frontal berbeda sikap. Jadi saya pikir itu blunder, kecelakaan politik yang akan membuat keduanya terluka. Dan kita menunggu sebetulnya KPK untuk melanjutkan proses hukum karena KPK tidak boleh berhenti dalam pemberantasan korupsi terlepas dari keduanya sebagai capres-cawapres. Mungkin saja nama keduanya akan bersih kalau KPK melanjutkan pemeriksaan dan menyatakan tidak ada bukti yang ditemukan. Tetapi kondisi ini membuat keduanya menjadi diawang-awang, mengambang, menggantung seperti kotoran mengapung di aliran sungai.